Pemirsa, 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, ruas Jalan Tol Cikopo Palimanan atau Cipali terpantau padat oleh pemudik. Kepadatan ini terjadi di kilometer 84 Tol Cipali pada Minggu 7 April sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat pagi hari. Kepadatan didominasi oleh mobil pribadi dan bus. Dari pantauan tribunjabar.id, kepadatan terjadi sepanjang 5 km dari KM 82 wilayah Purwakarta hingga kilometer 87 wilayah Subang. Para pemudik hanya bisa memacu kendaraannya dengan kecepatan rendah seperti sekira 10 km per jam untuk yang melintas di jalur A. Sementara untuk kendaraan yang melintas di jalur B atau one way bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Sebagai informasi, skema one way hingga kini masih diberlakukan mulai dari kilometer 72 wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat hingga kilometer 414 ruas tol Semarang Batang, Jawa Tengah. Penerapan skema one way ini dilakukan mengingat volume kendaraan yang semakin meningkat. Skenario satu arah ini berlaku hingga Minggu 7 April 2024 pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian skema satu arah akan kembali diterapkan pada 8 dan 9 April 2024, masing-masing pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Realisasi pelaksanaan rekayasa lalu lintas mengacu pada surat keputusan bersama SKP Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kakor Polri dan Direktur Jenderal Bina Marga tanggal 5 Maret 2024. Dalam hal ini tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Pemirsa, seorang pemudik membutuhkan waktu 14 jam untuk bisa sampai di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Pemudik tersebut diketahui bernama Ziki Ramadan yang berusia 20 tahun. Ziki berujar waktu tempuh lebih lama disebabkan terjadinya antrean hingga 15 km di akses jalan menuju Pelabuhan Merak. Bahkan antrean kendaraan mengular hingga kilometer 90 tol Tangerang Merak. Ziki mengatakan ia terjebak macet sejak pukul 1 dini hari dan pukul 2:30 waktu Indonesia Barat sore hari belum masuk ke area dermaga pada Sabtu 6 April 2024. Selain kemacetan, imbus Ziki kendaraannya sempat terkena penundaan perjalanan atau delay sistem di rest area kilometer 68A tol Tangerang Merak. Saat berada di rest area, Ziki mengaku diminta agar memesan tiket dengan waktu keberangkatan pukul 2 sore sampai pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Pemudik dari Tangerang tujuan Lampung tersebut juga mengaku kebingungan saat tiba di gerbang masuk Pelabuhan Merak. Sebab petugas mengarahkan untuk masuk ke dermaga eksekutif walaupun Ziki memesan tiket melalui dermaga reguler. Sementara itu pemudik lainnya, Hamami, mengaku setelah berjam-jam terjebak macet dari mulai tol di area pelabuhan, akhirnya akan masuk ke dalam kapal KMP Batu Mandi. Ia mengaku terjebak macet di jalan sekira 10 jaman. Pemudik dari Bogor tujuan Padang tersebut berangkat dari rumah pukul 5 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun baru pukul 2:12 sore sudah masuk antre masuk kapal. Kemacetan parah terjadi di jalur lalu lintas Palembang-Betung hingga membuat lalu lintas terkunci. Pemudik terpaksa menginap di pinggir jalan lantaran kendaraan mereka tidak dapat maju ataupun mundur. Salah seorang pemudik yang bernama Muiz berusia 26 tahun mengatakan kemacetan terjadi dari arah Simpang Betung sampai ke daerah perkantoran Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Macet total terjadi pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, kemacetan sudah terjadi sejak Jumat 5 April 2024 sore lalu. Hingga hari ini kemacetan sudah mencapai 23,1 km. Ia pun mengaku menginap di mobil semalaman. Dan menurutnya jalan benar-benar tidak bisa bergerak.
Muiz merupakan warga Palembang yang tinggal di Jambi dan hendak mudik ke kampung halamannya. Kondisi kemacetan ini hampir terjadi setiap tahun. Hal tersebut disebabkan karena kondisi jalan di Simpang Betung yang sempit, serta kendaraan para pemudik yang tidak tertib berlalu lintas. Hal serupa diungkapkan oleh Alwi yang berusia 32 tahun. Kemacetan di Betung tak dapat dihindari karena merupakan jalur satu-satunya ke Palembang. Bila melewati jalan alternatif, ia akan memutar kembali ke arah Musi Banyu Asin atau Mubang menuju Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali. Alwi sudah terjebak kemacetan di Betung sejak pagi tadi bersama keluarganya sampai siang masih macet parah. Pemirsa Jalan Lintas Timur Jalintim Sumatera ruas Betung Palembang, Kabupaten Banyu Sumatera Selatan macet parah saat mudik Lebaran 2024. Ratusan kendaraan terjebak kemacetan bahkan terkunci di jalur tersebut sejak Jumat 5 April 2024. Bahkan ada sejumlah kendaraan yang mogok dan memperparah kondisi jalan. Antrean kendaraan masih terjadi di jalur tersebut hingga Sabtu 6 April 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat siang hari. Lantaran masih banyak pengendara yang tidak tertib. Keterangan tersebut berdasarkan informasi terkini yang dibagikan akun Instagram Satuan Lalu Lintas Satlantas Kepolisian Resor atau Polres Banyu Asin @Satlantas Banyu Asin. Namun beberapa kendaraan yang mogok telah dievakuasi sehingga arus yang sempat terkunci mulai disterilkan dan kembali berjalan perlahan pada kedua lajurnya. Personil kepolisian yang bertugas melaksanakan rekayasa buka tutup arus lalu lintas. Polisi memberhentikan sementara kendaraan dari dari arah Sekayu. Memprioritaskan arus dari arah Palembang tujuan arah Jambi maupun arah sebaliknya untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas. Sebagai informasi, seakan menjadi tradisi tahunan, Jalintim Betung Palembang kerap alami kemacetan yang parah saat musim mudik Lebaran tiba, bahkan pengendara harus menginap di jalan. Bagi para pemudik dari arah Jambi yang hendak mengarah ke Palembang dapat melalui jalur alternatif atau rute lain. Pemudik bisa menggunakan Jalan Simpang Siku Kecamatan Sungai Lilin atau Simpang 108 Kecamatan Babat Supat menuju Kota Sekayu, lalu mengarah ke Pendopo Kabupaten Pali. Dari sana pemudik menuju ke Prabu Mulih untuk langsung menuju ke Palembang. Pemirsa, di momen mudik ini, bajai ternyata kerap dijumpai juga di wilayah kota Cirebon, khususnya di jalur Pantura. Pada Sabtu 6 April 2024, iring-iringan pemudik menggunakan bajai terlihat memadati jalanan. Pemudik bajai bergerombol di antara ribuan pemudik sepeda motor lainnya yang mendominasi jalur Pantura. Pemudik pun mengaku nekat menggunakan bajai, sebab moda transportasi lain seperti travel dan bus harganya sedang melambung tinggi. Oleh karena itu, bajai dipilih karena bisa mengirit pengeluaran ongkos. Menurutnya, ongkos menggunakan kendaraan umum seperti bus dan travel dianggap lebih mahal. Ditambah tak bisa bersantai diri menjadi alasan seorang penumpang Amiluddin menggunakan bajai saat mudik. Di sisi lain, dirinya juga bisa mudik bergerombol dengan pengguna bajai lainnya yang kebetulan mengarah ke daerah lainnya di Jawa Tengah. Hal tersebut menjadi keasyikan tersendiri bagi bapak satu anak ini. Adapun dirinya berangkat menuju Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat 5 April 2024 malam kemarin. Sementara itu di Hamin 4 Lebaran ini, arus lalu lintas di jalur Pantura Kota Cirebon terus mengalami peningkatan. Bahkan pergerakan motor dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah ini bak sebut yang berjalan berjejer beriringan. Situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang Khairil Anwar Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi menuju arah timur pantai utara atau Pantura terpantau lancar. Sementara Jalan Joyo Martono, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi mengarah ke pintu tol Bekasi Timur arah Jakarta Cikampek pun juga terpantau ramai lancar. Untuk informasi terkait pantauan mudik di jalur Kalimalang ini, saat ini kita telah terhubung bersama wartawan Warta Kota, rekan Randy Rutama Putra yang telah terhubung bersama kita, akan melaporkan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Rekan Randy Rutama Putra, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan.
Jalan Raya Kalimalang Khairul Anwar dari Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi menuju arah timur Pantura atau Pantai Utara terpantau ramai lancar. Saat ini tepat di 12 waktu Indonesia Barat atau hampir setengah jam. Saya sambil jelas dari situasi di belakang saya ini saya dilihat situasi arus lalu lintas terpantau memang sangat lancar. Dari arah Jalan Jaya mana menuju ke arah tol Bekasi Timur yang dimana menuju ke Jakarta Cikampek dominasi dari roda 2 atau sepeda motor, namun intensitas kendaraannya menurut Kanit Lantas Polsek Rawalumbu, yakni itu Suradi mengatakan situasi arus lalu lintas memang saat ini terpantau landai atau lancar jika kenakan hari Jumat tanggal 5 April 2020 harus wilayah ini. Namun bisa diperkirakan juga nantinya jam-jam tertentu yang kira pukul 11 siang hingga sampai 11 malam kendaraan akan kembali diperkirakan memungkinkan juga meningkat mengingat di waktu-waktu tersebut intensitas kendaraan dari hari-hari sebelumnya saat arus mudik terpantau mengalami kenaikan dan di jalur ini juga merupakan jalur untuk 17 provinsi yakni baik dari arah Jakarta maksud saya dari provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Mungkin saja rekan Yustina yang bisa saya sampaikan dan kembali ke studio. Terima kasih rekan Rendy Utama Putra wartawan Warta Kota atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kanit Langes Polsek Rawalumbu, Ibtu Suradi untuk Anda. Baik, selamat siang. Kami melaporkan dari Pospam Tol Bekasi Timur sampai saat ini dari pagi hari sampai jam 10.50 waktu Indonesia Barat. Untuk arus lalu lintas masih lancar terkendali, khususnya dari arah Jakarta yang mengarah ke timur jauh masih putus, masih mengalir kencang. Pak, kalau untuk puncak arus mudiknya sendiri apakah sudah terjadi tadi malam? Apakah akan diprediksikan meningkat kembali, Pak? Untuk arus mudik, kita rasa semalam masih seperti biasa, diperkirakan malam Sabtu kemarin menjadi puncak daripada arus mudik. Pak, kalau untuk di wilayah ini sendiri, Pak, untuk intensitas kendaraannya kalau meningkat itu di kisaran jam berapa, Pak? Untuk arus lalin meningkat dari arah Jakarta menuju. Pihak kepolisian telah memberlakukan local one way atau sistem satu arah lokal dari gerbang tol Kalikangkung, Kota Semarang hingga tol Bawen, Kabupaten Semarang pada Sabtu 6 April 2024 sore hari. Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar arus mudik lantaran volume kendaraan di tol yang masuk ke Kota Semarang sudah mulai meningkat sejak siang hari. One way tersebut merupakan lanjutan dari yang sudah dilakukan dari Jakarta sejak hari sebelumnya. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Reza Gustaf, wartawan Tribun Jateng yang telah terhubung bersama kita pemirsa. Rekan Reza Gustaf, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, rekan Justina yang bisa kami sampaikan ya di wilayah Kabupaten Semarang. Jadi arus mudik ini sudah mulai terasa sejak Sabtu ya, 6 Maret kemarin. Arus mudik dari Jakarta, dari Cikampek itu sudah terjadi sejak hari sebelumnya dan diperkirakan memang masuk ke wilayah Kabupaten Semarang di ruas tol Semarang Solo itu sekitar Sabtu siang atau sampai Sabtu sore. Sehingga dengan perkiraan ini pihak kepolisian sudah mempersiapkan segala sesuatunya seperti persiapan one way lokal ya, lokal one way atau sistem satu arah di ruas tol dan juga sterilisasi jalur yang di arah sebaliknya untuk keperluan one way. Nah, ternyata kebetulan mulai memasuki sekitar pukul 15
arus kendaraan yang pemudik-pemudik eh, dari arah Jabodetabek menumpuk di gerbang tol Kali Kangkung, Kota Semarang, sehingga pihak kepolisian selaku ini ya yang memiliki diskresi kewenangan akhirnya memberlakukan sistem one way, dan itu berfungsi untuk memecah atau memperlancar arus mudik yang terjadi yang meningkat pada kemarin sore. Kemudian eh, kendaraan-kendaraan di arah sebaliknya itu dialihkan ke jalur konvensional, sehingga pantauan kami jalur konvensional juga sempat mengalami kepadatan ya di sekitar exit tol yang ditutup. Kemudian one way tersebut sempat dinormalisasi atau dikembalikan seperti semula eh, malam harinya sekitar pukul 20, sehingga kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah sebaliknya di jalur B bisa menggunakan ruas tol kembali. Untuk pantauan kami saat ini arus lalu lintasnya tetap ramai namun tidak sepadat kemarin saat pemberlakuan one way, sehingga buat pemudik eh, bisa lebih tenang dalam melakukan perjalanannya ke wilayah Solo bahkan sampai Jawa Timur. Begitu Justina yang bisa disampaikan. Terima kasih rekan Reza Gustaf wartawan Tribun Jateng atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kasat Lantas Polres Semarang AKP Arfan. Sesuai dengan bangkitan kendaraan yang melewati Kali Kangkung sudah bisa kita laksanakan one way lokal. Karena apabila tidak dilaksanakan akan terjadi trouble spot di beberapa titik, terutama tanjakan mulai dari Kali Kangkung sampai dengan Bawen. Terima kasih. Otoritas Bandar Udara Siboru Fakfak Papua Barat menyebutkan pada H-4 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah terjadi lonjakan penumpang hingga mencapai 25%. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor UPBU Toria Fakfak Sugeng Hadi Siswanto kepada awak media, termasuk Tribun papuabarat.com di Fakfak Papua Barat pada Minggu 7 April 2024. Sugeng Hadi Siswanto menyebutkan pada H-4 Lebaran 2023 lalu tercatat Bandara Toria di distrik Pariwari hanya menerima 74 penumpang yang tiba atau sekira 17%. Untuk update informasinya, saat ini kita telah terhubung bersama rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat, yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Rekan Aldi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik, Justina dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Momen mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tidak hanya terasa di Pulau Jawa saja, namun di Provinsi Papua Barat, Justina dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan arus mudik kami, salah satunya di Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, tepatnya pada H-4 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, ini telah menunjukkan tren aktivitas penumpang di Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Justina dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami awak media di Bandar Udara Siboru, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada H-4 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, ini memang aktivitas penumpukan penumpang telah terpantau di Bandar Udara Siboru, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dengan tujuan ke Sorong, Manokwari, dan juga ke luar Provinsi Papua Barat, termasuk ke daerah Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga Surabaya, Jawa Timur, serta Jakarta. Justina dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Kantor UPBU Toria Fakfak, Sugeng Hadi Siswanto di Bandar Udara Siboru Fakfak, ia menyebutkan bahwa pada momen H-4 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini telah terjadi lonjakan penumpang hingga mencapai 25% di Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Sugeng menyebutkan bahwa sesuai data yang dimiliki pihaknya bahwa memang terjadi peningkatan lonjakan penumpang, baik itu yang berangkat maupun yang datang dari dan ke maksud saya Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
Justina dan juga Tribuners, Sugeng Hadi Siswanto menyebutkan pada H-4 Lebaran 2023 lalu tercatat Bandara Torea di distrik Pariwari, di mana ini merupakan bandar udara yang lama, ini hanya menerima sekitar 74 penumpang yang tiba atau sekira 17% saja. Namun Justina dan juga Tribuners pada H-4 Lebaran tahun 2024 ini tercatat sebanyak 107 orang tiba di Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat atau sekiranya 25%. Justina dan juga Tribuners, sementara itu dikatakannya penumpang yang berangkat dari Bandar Udara Siboru Fakfak pada H-4 Lebaran tercatat sebanyak 117 orang atau sekitar 28%. Justina dan juga Tribuners, dikatakannya untuk flight traffic pihaknya di Bandara Siboru Fakfak ini dimobilisasi oleh 2 pesawat yang terbang dari dan menuju ke Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Bandara Siboru Fakfak yang baru beroperasi pada Januari 2024 ini, Justina dan juga Tribuners, memang nyatanya mendapatkan respon positif dari masyarakat khususnya para pemudik, lantaran tentunya jumlah penumpang yang memang mengalami tren peningkatan pada momen Idul Fitri 2024 kali ini. Dalam kesempatan itu, pihak Otoritas Bandar Udara Siboru Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat berpesan kepada para pemudik yang akan melalui Bandara Siboru Fakfak agar dapat berlaku tertib dan juga menjaga kebersihan bandara. Pihaknya juga mengharapkan semua penumpang bisa tertib baik saat mengantri maupun saat naik ke dalam pesawat terbang. Justina dan juga Tribuners, dilaporkan pula dari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat sekedar tips untuk para pemudik yang nantinya memilih jasa transportasi udara untuk kemudian melakukan perjalanan pemudik, khususnya Anda warga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Ini karena memang Bandar Udara Siboru Fakfak ini merupakan bandar udara baru yang berada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan letaknya memang relatif lebih jauh dari bandar udara sebelumnya, di mana ini memakan waktu sekiranya 1 jam 50 menit perjalanan darat dengan menyusuri perkampungan dan juga perbukitan serta hutan belantara begitu, Justina. Sehingga memang dalam masa adaptasi ini tentunya tidak begitu banyak toko-toko ataupun pusat-pusat penjualan yang sudah didirikan ataupun berada di area bandara Siboru. Sehingga memang diharapkan untuk para penumpang ini diharapkan untuk membawa perbekalan dengan cukup sehingga nantinya Anda tidak kemudian kesulitan mencari makanan ataupun jajanan-jajanan begitu ya pada saat mungkin momen berbuka puasa di Bandar Udara Siboru, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sembari menunggu waktu penerbangan Anda. Justina, demikian informasi yang bisa kami sampaikan dalam liputan arus mudik dari wilayah Provinsi Papua Barat. Jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara melaporkan kembali ke Justina di studio. Terima kasih rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, berikut ini suasana pelabuhan kapal malam di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra pada Sabtu 6 April 2024, H-4 Lebaran Idul Fitri. Dari pantauan tribunnews.sultra.com, sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah malam hari, pelabuhan dipadati oleh calon pemudik tujuan Raha. Kapal muatan yang melayani rute Kendari Raha juga dipadati pemudik. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Ahlul Wahid, wartawan Tribun News Sultra, yang telah terhubung bersama kita. Rekan Ahlul Wahid, silakan laporan Anda, rekan. Siang, izin melaporkan terkait kondisi atau suasana pelabuhan penyeberangan kapal malam rute Kendari Raha. Suasana pelabuhan penyeberangan kapal malam dipenuhi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Kendari yang akan melakukan perjalanan menuju Kota Raha, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari pantauan tribunnews.sultra.com, pelabuhan ini memang didesain atau dipersiapkan untuk penyeberangan dua rute. Yang pertama adalah rute Kendari Wanci dan Kendari Raha. Dan untuk penyeberangan pada malam hari ini adalah penyeberangan dengan rute Kendari Raha. Dan kapal yang dipersiapkan untuk pada arus mudik kali ini adalah kapal dengan kapasitas 500 penumpang dengan 2 buah jenis kapal yang dipersiapkan untuk mengatasi lonjakan pemudik.
Kapal pertama akan berangkat dengan jadwal pukul 19.00 dan kapal kedua akan berangkat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Demikian. Terima kasih rekan Alun Wahid, wartawan Tribun News Ultra atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terminal Baranang Siang Kota Bogor mulai dipadati oleh pemudik pada H-4 Lebaran 2024 pemirsa. Terlihat para penumpang terus berdatangan sambil membawa barang bawaannya yang akan dibawa ke kampung halaman. Staf Terminal Baranang Siang Muhammad Musyadat Syafi'i mengatakan lonjakan sudah terjadi sejak Jumat 5 April 2024. Ia mengatakan pada H-5 Idul Fitri 2024 Terminal Baranang Siang terdapat 3.275 penumpang, baik yang datang ke kota Bogor maupun keluar wilayah. Para penumpang yang berangkat dari Terminal Baranang Siang ini didominasi oleh pemudik yang ingin pulang ke kampung halamannya di wilayah Pulau Jawa hingga Sumatera. Bahkan ia berujar untuk perjalanan antara kota dalam provinsi AKDP pun cukup mendominasi pada mudik kali ini. Lebih lanjut, ia mengatakan peningkatan jumlah penumpang diprediksi akan terus terjadi hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri ini. Ya, untuk peningkatan sendiri bahkan sudah meningkat dari H-5 sebesar 60% untuk penumpangnya. Untuk penumpangnya pada H-5 sendiri kita ada total 3.275 dan untuk angkutannya kita ada 424. Untuk jurusan yang paling dominan ada di Jawa Tengah, Sumatera, Jawa Timur, dan untuk AKDP-nya kita dominan di Pelabuhan Ratu, Garut, dan Bandung. Pemirsa, arus lalu lintas di eksit tol Ngasem Colomadu Karanganyar terpantau ramai lancar pada Minggu pagi 7 April 2024. H-3 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah ini, arus lalu lintas jalan arteri Solo Boyolali dan sebaliknya cukup lancar. Kapospam eksit tol Ngasem Colomadu AKP Mariadi berujar, tol fungsional sudah diperlakukan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah terhubung bersama rekan Nina Agustina, wartawan Tribun Video yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Nina Agustina, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik, terima kasih atas waktunya rekan Justina. Baik Tribuners, pada H-3 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, arus lalu lintas jalan arteri Solo Boyolali dan sebaliknya cukup lancar. Adapun tol fungsional sudah diberlakukan mulai pukul 6 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kapospam eksit tol Ngasem Colomadu AKP Mariadi. Ia mengatakan bagi pengguna jalan yang hendak masuk jalan tol dari arteri baik Solo maupun Semarang bisa melewati eksit tol Colomadu. Lebih lanjut, AKP Mariadi juga mengimbau bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Menurutnya, wajib untuk selalu menjaga keamanan berkendara. Di sisi lain, meskipun pada pantauan di lokasi pada pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas masih lancar. Diperkirakan pada H-2 besok, arus kendaraan akan meningkat. Menurut perkiraan, AKP Mariadi menyebut H-2 dan H-1 adalah puncak dari arus lalu lintasnya. Pasalnya pada H-4 Lebaran, Sabtu 6 April 2024 lalu, di malam hari, lalu lintas justru lebih sangat ramai dibandingkan pada pagi ini. Sebagai informasi, rekayasa lalu lintas juga belum diberlakukan di eksit tol ini. Namun para petugas telah mempersiapkan penarikan arus kendaraan yang akan dilakukan di simpang 3 eksit tol Ngasem. Baik, sekian, Nina Agustina melaporkan.
Terima kasih atas laporan Anda rekan Nina Agustina, wartawan Tribun Video. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapuspam Eksitol Ngasem AKP Mariadi untuk Anda. Selamat siang, salam sehat selalu. Saya AKP Mariadi selaku Kapuspam Eksitol Colomadu. Pagi ini kami melaporkan arus lalu lintas arteri dari Jalan Solo menuju Boyolali, demikian juga sebaliknya arus lalu lintas cukup lancar landai. Kemudian yang dari Eksitol ke arteri cukup landai. Tol fungsional sudah berlaku mulai jam 06.00 sampai nanti ditutup kembali jam 17.00. Kemudian bagi pengguna jalan yang mau masuk ke jalan tol dari arteri baik Solo maupun Semarang bisa masuk melewati Eksitol Colomadu. Pemirsa, bunyi klakson motor terdengar menggema di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon pada Minggu 7 April 2024. Bunyi klakson tersebut merupakan suara protes dari pemudik yang lama mengantre di pintu masuk area tunggu Pelabuhan Ciwandan. Pantauan tribunbanten.com, antrean motor terlihat di area tunggu penyeberangan hingga keluar gerbang tiket pemeriksaan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Kos-Kos Asih wartawan Tribun Banten untuk Anda. Rekan Kos-Kos Asih, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul bahwa bunyi klakson terdengar menggema di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon pada Minggu 7 April 2024. Bunyi klakson tersebut merupakan suara protes dari pemudik yang lama mengantri di pintu masuk area tunggu Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon. Berdasarkan pantauan Tribun Banten, antrean motor terlihat di area tunggu penyeberangan hingga keluar gerbang tiket pemeriksaan. Pemandangan itu terlihat sejak pukul 03.00 hingga sekarang. Panjang antrian diperkirakan mencapai 1 km. Bahkan di belakang saya terlihat pemirsa Tribuner bahwa masih banyak kendaraan roda 2 yang mengantri untuk bisa diberangkatkan ke Pulau Sumatera. Salah satu pemudik Andre mengaku tiba di area Pelabuhan Ciwandan sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Namun dia terjebak antrian cukup panjang. Sampai jam 06.40, Andre belum juga masuk ke area tunggu Pelabuhan Ciwandan. Raut wajah Andre tampak lelah, matanya memerah menahan rasa ngantuk. Namun hal itu tak menyurutkan semangat Andre untuk melanjutkan perjalanan mudik ke Lampung. Andre mengaku berangkat dari Jakarta Selatan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, tiba di Pelabuhan Ciwandan 02.00 waktu Indonesia Barat. Andre mengaku hanya melakukan istirahat sebentar di Jalan Lingkar Selatan. Menurut Andre, mudik tahun ini cukup parah karena antrean di Pelabuhan Ciwandan hingga berjam-jam. Tahun kemarin menurut dia tidak, sedangkan tahun kemarin menurut dia tidak terlalu parah. Perlu diketahui pemirsa Tribuner bahwa saat ini para pemudik terus berdatangan ke Pelabuhan Ciwandan. Diperkirakan bahwa hari ini merupakan puncak dari arus mudik. Demikian yang dapat saya laporkan rekan Justina dari Banten. Terima kasih rekan Kos-Kos Asih wartawan Tribun Banten atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, jumlah kendaraan yang melintas di Kabupaten Sragen selama arus mudik Lebaran 2024 diprediksi meningkat dibanding tahun lalu. Pasalnya dalam skala nasional juga terjadi peningkatan jumlah pemudik yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Septiana Ayu Lestari, wartawan Tribun Solo untuk Anda. Rekan Septiana Ayu, silakan laporan Anda rekan. Dan Tribuners, selamat siang. Dapat saya sampaikan bahwa pada hari ini diperkirakan merupakan puncak arus mudik Lebaran tahun 2024 di Kabupaten Sragen, yang mana saat ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan bagi kendaraan pemudik yang melintas di Kabupaten Sragen. Dan mengingat saat ini di Kabupaten Sragen ini adalah titik lelah dari perjalanan mudik selama Lebaran ini, sehingga ada beberapa titik
kecelakaan atau rawan kecelakaan, salah satunya di simpang 4 Bener, tepatnya di dekat Puskesmas Merampal Kabupaten Sragen. Di sana pada hari biasanya ini memang sering terjadi kecelakaan yang biasanya fatalitas tinggi, sehingga bagi pemudik yang tidak melintas di Kabupaten Sragen ini, khususnya di Kecamatan Ngerampal, untuk lebih berhati-hati lagi, di mana lokasi dari salah satu titik rawan kecelakaan ini adalah di jalan Sragen Ngawi atau jalan Sragen Timur, yang menghubungkan antara Solo dengan Ngawi atau wilayah Jawa Timur menuju ke arah Surabaya. Dan di sana memang sering terjadi kecelakaan. Selain di Simpang 4 Ngerampal sendiri, titik rawan kecelakaan lainnya yang ada di Kabupaten Sragen ini juga berada di Jalan Raya Solo Sragen, tepatnya di Kecamatan Sidoarjo, di mana memang kemarin juga sudah terjadi kecelakaan di sana yang menyebabkan satu korban meninggal dunia. Kemudian selain titik kemacetan yang harus diwaspadai oleh pemudik, juga titik di Kabupaten Sragen juga ada beberapa titik-titik rawan kemacetan, seperti di Simpang 4 Terminal Lama, kemudian Simpang 4 Gambiran, dan juga di Simpang 4 Gemolong. Bagi pemudik diimbau untuk lebih berhati-hati saat melintas di Kabupaten Sragen, karena saat ini memang volume kendaraan di jalan raya ini sudah mulai meningkat, dan Kabupaten Sragen sendiri juga rawan terjadi kecelakaan. Jadi diimbau pemudik untuk lebih berhati-hati lagi ketika melintas di Kabupaten Sragen, dan apabila sudah mulai lelah dan tidak enak badan atau mengeluhkan sakit, agar diimbau untuk beristirahat di rest area ataupun di posko lebaran yang ada di Kabupaten Sragen. Di rest area sendiri terdapat posko lebaran, yakni di rest area 519A dan 519B di Kecamatan Masarani ini ada rest area yang ada di sana juga ada posko kesehatan, sehingga bagi dan juga di area rest area 538A dan 538B di Kecamatan Ngarampal juga terdapat posko kesehatan, sehingga bagi pemudik yang melewati jalan tol untuk bisa memanfaatkan posko mudik lebaran tersebut untuk beristirahat. Selain itu, di jalan arteri juga yang menghubungkan antara Solo menuju ke arah Surabaya juga ada beberapa posko yang bisa dimanfaatkan pemudik untuk beristirahat ataupun mengobati apabila merasa sakit, yakni di simpang dekat dengan alun-alun, kemudian di markas PMI, dan juga BPBD Kabupaten Sragen dan jajaran juga mendirikan posko yang ada di Jalan Raya Solo Sragen, tepatnya di Kecamatan Sidoarjo. Kemudian di dekat rest area ataupun di dekat exit tol, baik Sragen Timur maupun Sragen exit tol Sragen, juga terdapat posko terpadu yang bisa dimanfaatkan pemudik untuk beristirahat, dan juga apabila membutuhkan bantuan bisa datang ke posko terpadu tersebut. Begitu Yustina dapat saya sampaikan dari Sragen, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Septiana Yulstari, wartawan Tribun Solo, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto. Penggunaan sepeda motor saat mudik Lebaran 2024 masih menjadi sarana transportasi andalan pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Walaupun ongkos yang murah serta dapat menembus kemacetan, melakukan perjalanan mudik dengan sepeda motor sangat beresiko. Kendaraan roda 2 ini tak disarankan untuk digunakan sebagai sarana mudik karena rawan kecelakaan. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Ramadan, wartawan Warta Kota untuk Anda. Rekan Ramadan, silakan laporan Anda, rekan.
Ya, terima kasih rekan Justina. Dapat saya sampaikan bahwa memang mudik selalu identik dengan penggunaan kendaraan bermotor, baik kendaraan mobil maupun kendaraan sepeda motor. Nah, untuk kendaraan sepeda motor ini memang masih menjadi sarana transportasi andalan bagi pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Dan memang ongkos yang terbilang murah serta dapat menembus kemacetan, memang ini menjadi pilihan bagi pemudik. Namun hal ini memang sangat berisiko sekali apabila mudik menggunakan sepeda motor. Dan memang kendaraan roda 2 ini tak disarankan untuk digunakan sebagai sarana mudik karena rawan kecelakaan. Dan hal ini membuat pihak kepolisian memberi tips kepada para pemudik agar mudik dapat berjalan aman dan selamat dengan menggunakan sepeda motor. Lalu menurut Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Doni Hermawan, mengatakan bahwa hal yang harus diperhatikan oleh para pemudik untuk dapat menggunakan sepeda motor adalah harus memperhatikan aspek keamanan dalam menggunakan sepeda motor ini. Lalu pemudik harus menggunakan helm sesuai standar, lalu juga tidak boleh berbonceng lebih dari 2 orang. Untuk penggunaan helm ini sendiri memang sangat disarankan harus sesuai standar nasional Indonesia atau SNI agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu pemudik juga disarankan untuk tidak membawa barang yang berlebih. Hal itu memang sangat berisiko sekali perihal kecelakaan dalam berkendara saat perjalanan mudik. Dan juga memang Doni juga mengatakan bahwa penggunaan sepeda motor ini memang tidak dihimbau karena memang seperti yang saya katakan sebelumnya rawan kecelakaan. Dan untuk sepeda motor ini memang tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh seperti halnya mudik. Pasalnya menggunakan sepeda motor ini rentan mengalami kecelakaan lalu lintas karena memang berdasarkan data sebelum-sebelumnya memang angka kecelakaan ini yang mendominasi adalah sepeda motor. Ia berharap agar masyarakat tidak melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan sepeda motor, apalagi sampai harus berboncengan lebih dari 2 orang. Hal itu menurut Doni sangat rawan dari sisi aspek keselamatan. Ia juga mengimbau bagi para pemudik untuk memanfaatkan transportasi umum seperti kereta, bus, dan juga transportasi umum lainnya. Dan pihaknya juga telah melakukan edukasi imbauan kepada para pemudik bagi memang yang terpaksa untuk menggunakan sepeda motor agar memperhatikan aspek-aspek baik dari keselamatan dan juga penggunaan helm dan lain sebagainya. Ia juga terus melakukan kegiatan preemptif dengan tindakan polisi dengan mengedepankan imbauan serta pendekatan kepada masyarakat. Seperti itu, rekan Justina. Baik, terima kasih rekan Ramadan wartawan Warta Kota atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Doni Hermawan. Motor itu dirancang bukan untuk perjalanan jauh, ya. Jadi dari aspek keamanan, keselamatan juga sangat riskan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sehingga kepada masyarakat yang memang ingin melaksanakan perjalanan jauh, diimbau untuk tidak menggunakan sepeda motor. Tapi seandainya memang pilihan itu harus sepeda motor, dan tentunya aspek-aspek keamanan harus diperhatikan ya, menggunakan helm yang sesuai standar, kemudian tidak boleh berbonceng lebih dari 2 orang, kemudian tidak boleh bawa barang yang berlebih. Itu sangat diutamakan bagi masyarakat yang akan seandainya harus terpaksa menggunakan. Tapi kita himbau agar tidak menggunakan sepeda motor. Terima kasih banyak Pak. Ya. Mungkin himbauan kepada pemudik yang masih menggunakan sepeda motor. Iya. Saat melintasi Jalan Ahmad Yani di pusat kota Paringin, Kabupaten Palangan akan melintasi jalan yang awalnya rusak dan dilakukan perbaikan.
Jalan yang berlubang anjlok atau retak ditambal dengan aspal yang baru. Seperti yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, Desa Gampa, Kecamatan Paringin Selatan, yang terlihat adanya perbaikan jalan, aspal yang lama dikelupas terlebih dahulu dan ditambal dengan aspal baru. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Reni Kurniawati, wartawan Banjarmasin Pos untuk Anda pemirsa. Rekan Reni, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Justina dan juga Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa dari pemerintah daerah Kabupaten Balangan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan perbaikan di beberapa titik di ruas Jalan Ahmad Yani menuju ke pusat kota Banjarmasin. Hal ini dilakukan karena memang memasuki arus mudik dan juga untuk arus balik nantinya jalanan yang selama ini ada di Jalan Ahmad Yani memang sudah dilakukan perbaikan dan perbaikan jalan dilakukan di beberapa titik yang memang jalan tersebut mengalami adanya anjlok atau keretakan atau bahkan retak-retak seperti itu. Ya, untuk perbaikan sendiri memang dilakukan sudah hampir 1 minggu terakhir dan hingga saat ini masih terus dalam proses perbaikan di beberapa titik. Ya, dari Kasat Lantas Polres Balangan, Ibtu Simon Jumadi juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya juga telah menambah rambu-rambu lalu lintas, khususnya juga di jalan yang tengah dilakukan perbaikan untuk memberitahukan kepada para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati ketika melintasi jalan yang tengah diperbaiki. Karena memang hanya bisa dilewati oleh satu titik saja, satu ruas saja sehingga pengguna jalan biasanya bergantian saat melewati jalan yang tengah diperbaiki tersebut. Ibtu Simon Jumadi juga mengatakan bahwa saat ini dari Polres Balangan telah melakukan pemetaan titik-titik rawan kecelakaan yang ada di Kota Paringin, Kabupaten Balangan, yaitu di Jalan Ahmad Yani dan juga di Jalan Mantimin di Kecamatan Batu Mandi. Penentuan titik rawan kecelakaan ini didasari oleh beberapa laporan kecelakaan yang sudah terjadi selama 1 tahun terakhir, dan untuk di beberapa titik rawan laka tersebut juga ditambah dengan imbauan bagi para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati atau mengurangi kecepatan, karena memang melihat dari kontur jalan di pusat kota Paringin sendiri memang terdapat adanya jalan yang memiliki tikungan cukup tajam, ditambah juga dengan adanya tanjakan yang memang ketika tidak berhati-hati akan terlihat kendaraan dari arah berlawanan. Ya, dari Polres Balangan saat ini juga telah mendirikan 2 pos pelayanan dan juga pengamanan di pusat kota Paringin dan juga di Kecamatan Batu Mandi untuk membantu para pemudik melintasi jalan tersebut ketika ingin beristirahat. Mereka menyediakan tempat beristirahat dan juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk membuka layanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengguna jalan. Demikian Justina. Terima kasih rekan Reni Kurniawati, wartawan Banjarmasin Pos atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan ribu pemudik asal Sumatera telah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung menuju Pelabuhan Merak, Banten. Hal tersebut diketahui berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero, cabang Bakauheni, Lampung Selatan dari H-10 sampai H-4 Lebaran Idul Fitri ini. Hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, Sabtu 6 April 2024, tercatat pemudik yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan menuju Pelabuhan Merak sebanyak 224.870 orang. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Bobi Zul, wartawan Tribun Lampung untuk Anda. Rekan Bobi, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih melaporkan dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan di Provinsi Lampung, bahwasanya sebanyak 224.870 penumpang atau pemudik asal Sumatera telah berhasil menyeberang ke Pulau Jawa, tepatnya di Pelabuhan Merak di Banten, Tribuners. Namun berdasarkan data yang telah diupdate dari PT ASDP Indonesia Ferry, tepatnya pagi ini, bahwasanya pada saat ini jumlah pemudik telah naik menjadi 251.870
61 penumpang antar pemudik yang telah menyeberang ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera, Tribuners. Rinciannya yaitu dari pejalan kaki sebanyak 9.807 pemudik dan kendaraan atau yang menaiki kendaraan di dalam kendaraan sebanyak 241.254 pemudik, Tribuners. Nah, sementara untuk pemudik yang berasal dari Jawa atau yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Sumatera, yakni Pelabuhan Bakauheni Lampung, Tribuners, saat ini sudah ada 2 kali lipat dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak, yaitu 405.079 pemudik, Tribuners, yang dari Pulau Jawa menyeberang ke Sumatera. Ya, ini rinciannya sebanyak 33.543 pejalan kaki dan 371.536 yang di dalam kendaraan, Tribuners. Nah, dari H-4 hingga H-3 ini merupakan puncak arus mudik lebaran yang ada di Pelabuhan Merak. Nah, untuk Pelabuhan Bakauheni sendiri diprediksikan puncak arus mudik akan terjadi di H-2 atau H-1, tepatnya hari Selasa, hari Senin atau Selasa besok, Tribuners. Saat ini hanya itu yang bisa saya sampaikan atau informasikan. Saya kembalikan studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Bobi Zul, wartawan Tribun Lampung yang telah melaporkan informasinya. Selamat bertugas kembali rekan. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, suasana exit tol fungsional Banyudono terpantau lancar pada Minggu 7 April 2024. Terlihat dari pantauan di pos pantau exit tol fungsional Banyudono pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dari pantauan kendaraan yang masuk tol didominasi plat AD dan B. Pemirsa, saat ini kita telah tersambung kembali bersama wartawan Tribun Video rekan Anina Agustina yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Rekan Anina Agustina, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih atas waktunya rekan Yustina. Nah, Tribuners, terlihat ini pantauan exit tol fungsional Banyudono terpantau lancar pada Minggu 7 April 2024, tepatnya H-3 Lebaran 1445 Hijriah, Tribuners. Nah, terlihat dari pantauan di lokasi pos pantau exit tol fungsional Banyudono ini pada pukul 11 lebih 50 waktu Indonesia Barat, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Nah, Tribuners, dari pantauan kendaraan yang masuk tol didominasi oleh plat AB dan juga plat AD dan juga plat B, Tribuners. Nah, sementara kendaraan yang keluar tol cenderung masih sepi. Lebih lanjut, berdasarkan informasi dari surat edaran, yakni Surat Keputusan Bersama atau SKB dari pemerintah, kendaraan besar seperti trailer, truk trailer begitu, Tribuners, tidak diperbolehkan untuk memasuki tol fungsional Banyudono ini. Nah, kemudian sehingga hanya bisa melewati jalan raya seperti biasanya saja, Tribuners. Namun bagi kendaraan pengangkut seperti minyak dan juga bahan-bahan pokok lainnya diperbolehkan untuk melintasi dan memasuki tol fungsional Banyudono. Nah, sebagai informasi dilansir dari ppid.setkap pada Minggu 7 April 2024, SKB ini dari pemerintah dirilis untuk mengatur lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2024 atau 1445 Hijriah. Baik, sekian, Nina Agustina melaporkan. Terima kasih atas laporan Anda rekan Nina Agustina, wartawan Tribun Video. Selamat bertugas kembali. Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi melepas ribuan peserta program mudik gratis di Terminal Jati Jajar Depok pada Sabtu 6 April 2024.
Ribuan peserta mudik gratis tersebut diberangkatkan sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat siang hari dengan tujuan wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Selengkapnya akan dilaporkan rekan M. Rifki Ibnu Basi, wartawan Tribun News Depok yang telah terhubung bersama kita. Rekan Rifki, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, memang Menteri Perhubungan Budi Karya melepas langsung program mudik Kemenhub yang dilakukan di Terminal Jati Jajar Depok pada Sabtu kemarin. Dalam pelepasannya, Menhub berharap dengan adanya program mudik gratis melalui jalur darat, masyarakat dapat selamat sampai tujuan. Program ini juga untuk menghindari masyarakat yang mudik menggunakan sepeda motor. Adapun jumlah pemudik yang diberangkatkan pada Sabtu kemarin sebanyak 7.940 pemudik, di mana wilayah tujuan tersebut memang masih didominasi di wilayah-wilayah Pulau Jawa, baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Meski demikian, memang disediakan pula mudik gratis untuk tujuan wilayah Sumatera, di mana nantinya memang mudik gratis tujuan wilayah Sumatera ini akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak dan sampai ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dan akhirnya ke wilayah tujuan masing-masing. Adapun program mudik gratis Kementerian Perhubungan ini memang membantu masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah agar dapat mudik ke kampung halamannya masing-masing tanpa harus merogoh kocek yang cukup mahal. Salah satu narasumber yang diwawancari Tribun News Depok menyatakan bahwasanya dengan adanya program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan ini, mereka merasa terbantu. Bahkan seorang peserta mudik tujuan Magelang menyatakan bahwasanya tiket mudik dari Terminal Depok menuju Magelang pada H-4 hingga Lebaran nanti mencapai 500 lebih. Dia berangkat dengan suami dan 3 anaknya. Dengan demikian, peserta mudik tersebut menghemat uang sebesar 2.500.000 untuk pulang kampung ke Magelang. Demikian rekan Justina yang bisa saya sampaikan terkait informasi mudik dari wilayah Depok, Jawa Barat. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Rifki Ibnu Basi, wartawan Tribun News Depok atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa wartawan lapangan kami telah mewawancari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan peserta mudik gratis Darmanti secara langsung. Berikut kami tampilkan tayangannya untuk Anda. Jadi kalau kita bicara tentang mudik tahun ini, kalian yang sudah menyaksikan ada kenaikan yang luar biasa, banyak 100 orang. Kenaikannya signifikan. Nanti dengan berbagai pertemuan bersama apa yang harus dilakukan dan benar ya, saya sudah selama import kembali kenaikan ini tidak pernah ada suatu kenaikan yang sebesar ini. Jadi namun demikian sejauh ini. Ibu, nama lengkapnya siapa, Bu? Darmanti. Darmanti. Ibu Darmanti tujuan mudiknya kemana, Bu? Saya rumahnya Semarang, tapi saya ke arah Solo. Bu, berarti Ibu peserta mudik gratis Kemenhub, Bu ya? Iya. Ibu berapa orang, Bu, yang bakal berangkat nanti? 4. Itu siapa aja, Bu? Saya, suami saya, anak saya 2. Oh. Kalau yang Ibu rasakan sendiri dengan adanya program mudik gratis ini gimana, Bu? Ya sangat membantu sih. Kalau buat menengah ke bawah kayak saya itu ya paling tidak bisa menghemat ongkos. Kalau tahun ini pertama kali ikut program mudik gratis? Kemarin saya sudah ikut di sini juga tahun kemarin. Oke. Berarti hampir setiap tahun ikut program ini, Bu? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.